Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Joko Widodo yang telah memberi kesempatan kepada saya selama ini untuk berkhidmat kepada pemerintahan dengan leluasa, sehingga bisa ikut membangun bangsa dan negara. Insya Allah, dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, langkah kita dalam mewujudkan Indonesia sejahtera lahir batin, adil dan makmur akan mendapatkan jalannya. Qabul. Saya mengucapkan terima kasih atas kerjasama, diskusi, dan dukungan selama ini, sehingga pada hari ini saya mendapat kehormatan untuk berdiri dan menyatakan kesediaan kepada rakyat Indonesia untuk ikut kontestasi Pilpres tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Terpilihnya Bapak Profesor Dr. Mahfud MD sebagai Wakil Presiden dari Bapak Ganjar Pranowo rupa-rupanya mengalir banyak dukungan, baik dari partai politik maupun dari organisasi-organisasi, dan terlebih khususnya kepada orang-orang Madura di mana saja mereka berada. Mereka mulai bersuara lantang, mereka mulai beramai-ramai mendukung Bapak Ganjar Pranowo dan Bapak Profesor Mahfud MD. Saudaraku sebangsa dan setanah air, dalam beberapa menit ke depan saya akan menghadirkan cuplikan-cuplikan video di mana ada tanggapan-tanggapan dari netizen terhadap dukungan mereka kepada Bapak Ganjar Pranowo dan juga Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Kita bersyukur dan terima kasih karena seorang Ibu Megawati Soekarno Putri yang adalah Ketua Umum dari PDIP akhirnya memutuskan untuk memilih seorang Bapak Profesor Mahfud MD untuk mendampingi Ganjar Pranowo di pemilu 2024 nanti. Karena sosok Profesor Mahfud MD merupakan sosok yang bersih, pemimpin yang tegas, pemimpin yang berani, dan sosok seperti beliau adalah idaman kita semua, idaman rakyat Indonesia dalam memberantas korupsi di tanah air ini. Saudaraku sebangsa dan setanah air, saya berharap bahwa kita bisa meluangkan sedikit waktu untuk menyimak cuplikan-cuplikan video berikut ini, dan nanti di akhir video saya akan memberikan tanggapannya. Mari kita simak bersama-sama. Salam damai Indonesia. Pasangan Ganjar dan Mahfud sudah didaftarkan di KPU. Kita doakan semoga pasangan ini dimudahkan dan dilancarkan serta mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada Pak Ganjar, sekaligus kepada Bapak Mahfud MD, PPT saya sebelumnya jelas menyatakan bahwa sangat mengagumi PPT Pak Mahfud karena kemampuan Bapak, keberanian Bapak, dan ketegasan Bapak menegakkan hukum di Republik ini. Maka jika nanti Allah mengizinkan Bapak berdua menjadi Presiden Wakil Presiden tahun 2024, saya dan masyarakat Indonesia menitipkan kepada Bapak tegakkan hukum dan berantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Berikan sanksi dan hukuman yang seberat-beratnya untuk memberi efek jerah, karena sudah sangat merugikan dan mengganggu kehidupan berbangsa dan bernegara. Figur Pak Ganjar yang juga bersih, saya punya keyakinan Pak Ganjar punya komitmen menegakkan hukum dan memberantas korupsi di Republik ini, di samping menjalankan program-program unggulan lainnya yang dapat memajukan Republik ini. Mudah-mudahan jika korupsi hilang di Republik ini, masyarakat akan merasakan
nikmatnya dari sebuah negara yang adil makmur, sejahtera, merata di seluruh pelosok Nusantara. Itu saja, dan kami doakan semoga Bapak sukses, amanah, tetap komitmen menegakkan hukum dan pemberantasan korupsi. Salam damai Indonesia, merdeka. Ketika PDIP menjatuhkan pilihan Mahfud MD untuk mendampingi Ganjar Pranowo, tentu saja ini adalah pilihan ideologis, bukan pragmatis. Kalau dibandingkan dengan Anies yang memilih Caimin, itu pilihan pragmatis aja karena dianggap Caimin memiliki masa PKB yang notabene adalah masa NU. Tapi ketika PDIP menjatuhkan pilihan Mahfud MD untuk mendampingi Ganjar Pranowo, itu adalah pilihan ideologis, menunjukkan bahwa PDIP betul-betul serius mau membangun negara dan bangsa ini. Ganjar Mahfud. Pak Mahfud itu sahabat saya, dan saya dulu kan membuat puisi tahun 80 dengan judul Celurit Emas, menginginkan celurit Madura yang kriminal, celurit Madura yang dibuat dari besi itu berubah menjadi celurit intelektual. Jadi keinginan saya bagaimana pemuda-pemuda Madura semakin maju, ya, semakin cerdas, dan menjadi sejajar dengan pemuda-pemuda di luar Madura. Dan itu munculnya puisi Celurit Emas antara lain yang saya bacakan tadi, yang ingin memberikan harkat kepada Pulau Madura. Jadi putra-putra Madura perlu keluar dari Madura untuk mencari ilmu, dan tugasnya kemudian untuk mengharumkan Madura di tengah-tengah Indonesia, dan lebih dari itu untuk mengharumkan Indonesia dalam percaturan dunia. Dan salah satu di antara pemuda-pemuda Madura yang berhasil menjadi putra-putra Madura yang terbaik antara lain menurut saya adalah Pak Mahfud, dan gitu masih banyak. Ada Profesor Dr. Muhammad Ridwan, ada Didik Ramini, ada orang-orang Madura yang sukses di bidang kebudayaan seperti Profesor Dr. Abdul Hadi WM, ya. Dan banyak lagi tokoh-tokoh Madura yang lain, dan Pak Mahfud diantaranya yang sangat jelas di dalam pandangan saya. Selagi Pak Mahfud itu masih konsisten dengan ide-ide kehidupan dan tingkah laku yang menyenangkan, menyejukkan seperti ini, saya kira Pak Mahfud juga pantas untuk menjadi pemimpin masa depan. Saya melihat gitu. Karena kalau kita mau kilas balik yang terjadi 5 tahun lalu, salah satu alasan kenapa kemudian yang disampaikan, kenapa akhirnya Pak Mahfud tidak jadi wapres ketika itu adalah karena salah satunya dikhawatirkan kalau jadi wapres Pak Jokowi yang hanya tinggal 1 periode, itu nanti Pak Mahfud akan bisa jadi calon presiden yang paling kuat di 2024 ini. Jadi seperti memelihara anak harimau atau anak macan tuh kalau wapresnya Pak Mahfud ketika itu. Tapi itu bukan analisisnya Pak Jokowi, itu analisisnya partai politik aja. Yang saya dengar dari misalnya dari penjelasan Romi, orang takut karena katanya ya enggak apa-apa gitu. Ini dan kan ketakutan itu aja. Sekarang Mas Ganjar, Anda tidak takut memelihara anak macan, Mas, kalau jadi wapresnya Pak? Ini saya lebih tua Pak. Ini anak macan. Ini orang tua macan, ini anak macan. Saya lebih tua kamu. Enggak. Tapi apakah analogi yang sama? Ketika dulu takut nih kalau jadi wapres nanti bisa jadi capres. Nah, Mas Ganjar kalau jadi presiden ini nanti bisa jadi saingan Mas Ganjar loh. Ya nggak mungkin lah kalau saya sama beliau saingan. Beliau wapres kok, saya capresnya gitu kan. Saya presiden, beliau wapres. Kita tinggal membagi tugas, membagi pekerjaan karena kita punya sama-sama, saya kira ya, nilai yang sama. Mbak, siapapun kan bisa jadi apapun.
Selebihnya adalah komitmen yang mesti dijaga. Nggak terlalu sulit. Dan untuk menjaga seorang Pak Mahfud dari statement, keinginan politik, saya tidak melihat apa ya, di aura Pak Mahfud itu ngoyo. Nggak pernah ngoyo kan? Apa, Kapan saya pernah ngoyo? ngotot gitu, saya kira enggak. Bajunya aja dititipin gitu. Dititipin, simpen dulu. Allah kasih kesempatan. Kira-kira gini, mungkin ibunya tenang aja, Fud. Nanti akan ada tiba waktunya. Sekarang gitu kan. Jadi menurut saya Pak Mahfud bukan orang yang menggebu-gebu untuk bisa mendapatkan dengan segala cara. Jadi menurut saya. Jadi tidak sampai harus ada kontrak politik berjanji setia sehidup semati sampai Ini kalau masih nanti Ganjar. terpilih. Enggak. Tidak Kita ada. cukup shake hand terus kemudian kita saling mempercaya. Karena kalau mau juga bicara sambil bergurau, yang prinsip-prinsip sudah, Mas Pak Mahfud setuju tetap salaman lalu bergurau-gurau. Ya. sudah. Pakai kontrak politik yang sudah tahu pikiran masing-masing dulu sudah tahu kami. kayak baru kenal gitu kan. Dan ragu ini kan trust itu penting ya dibangun. Ya. Oke. Mahfud, tadi saya ingin menyambung dari statement Bapak bagaimana kompetisi yang sehat. Kalau kita lihat dalam melamar pekerjaan di ASN, P3K, untuk masuk sekolah kedinasan, Akpol, Akmil, dan lain sebagainya, itu sudah dimulai dari seleksi online di awal. Tapi ada lagi nanti seleksi wawancara yang menurut saya ini membuka potensi adanya negosiasi mungkin akan diberikan kepada orang yang memiliki privilege. Jadi bagaimana Bapak melihat situasi sekarang ini agar benar-benar seleksi untuk bekerja di pemerintahan ini menjadi seleksi yang sangat terbuka. Kalau untuk swasta saya tidak beri komentar, tapi untuk negara, karena ini milik kebersamaan kita semua sebagai masyarakat Indonesia, saya ingin ini menjadi konsen perhatian Bapak semuanya, bagaimana dalam seleksi untuk bekerja di pemerintahan itu sangat transparan. Mohon arahan Bapak. Terima kasih. Ini kayaknya Pak Mahfud ini yang harus jawab ini, Pak. Baik, silakan Bapak. Mari Pak, mainkan Pak. Ya. Ya, saudara, adik-adik sekalian, sama dengan Pak Kadri tadi ini pertanyaannya, agar pemerintah itu membina generasi muda itu tanpa diskriminasi, dibina secara bagus, diberi peluang secara bagus. Saya ingin perkenalkan nih, saya bawa dua anak saya yang milenial. Ini satu, berdiri Wan. Ini Dr. Ikhwan Zain. Sekarang dia sedang menyelesaikan PhD programnya di Amsterdam University. Kebetulan sedang penelitian. Sejak sekolah dia mencari beasiswa sendiri. Tidak menggunakan nama saya. Orang malah tidak tahu kalau dia anak saya. Dia cari sendiri, dia dapat sendiri dengan prestasinya sendiri. Anak saya yang kedua Dr. Vina Amalia ini dokter dari Universitas Airlangga. Juga sampai lulus dari sekolah tidak ada yang tahu bahwa dia anak saya, karena saya bilang jangan bilang kalau kamu anak saya. Kalau anak pejabat itu biasanya akan diberi kemudahan-kemudahan. Bahkan anak saya ini dulu oleh dosennya sempat disubsidi susu dan pisang setiap hari. Ini anak saya ini. Dikira enggak tahu kalau anaknya waktu itu ya ketua MK. Saya bilang enggak usah bilang-bilang gitu. Nah, saudara, pemerintah sekarang menyadari itu bahwa banyak kadangkala kecurangan-kecurangan yang dilakukan karena nepotisme, karena kolusi, sehingga orang yang sebenarnya tidak berhak untuk mendapat sesuatu dari fasilitas negara, misalnya menjadi pegawai, naik pangkat dan sebagainya, itu sudah banyak dilakukan. Oleh sebab itu Presiden sekarang itu atau pemerintah yang sekarang itu menyadari itu. Coba sekarang dulu yang seperti itu tuh banyak sekali, lulus karena titipan, karena ponaannya kan. Nah sekarang kalau orang jadi ASN misalnya, itu kan ujiannya langsung lewat lewat komputer, lalu di situ langsung ada nilainya. Kamu sekian, belum sampai nilaimu, kan gitu. Sekarang sudah lebih objektif. Di bidang kepegawaian sekarang misalnya ada sistem lelang untuk menduduki jabatan tertentu. Itu untuk lebih memperbaiki ke depan. Bukan sekarang, bukan sudah baik. Kalau pemerintah tuh punya tiga program. Yang
Pertama, digitalisasi. Pemerintahan berbasis digital. Jadi semua sekarang ini anak-anak ya kalau ngelamar proyek, ngelamar pekerjaan, apa semua lewat digital. Bahkan perkara pun sekarang itu sekarang sudah mulai digitalisasi. Saya bersama Pak Gatot Edi ini lewat Polri membuat perkara, misalnya sekarang perkara pidana nih sampai apa dilaporkan oleh Pak Saur. Misalnya Pak Saur sekian dilaporkan. Itu 2 bulan ditanya, oh perkaranya ketemu, ada di sini. 3 bulan sampai di mana, ini sampai di mana, itu sudah mulai ke sana sekarang. Tidak semua perkara, karena banyak pengadilan, banyak hakim, jaksa belum suka, polisi belum suka dengan ini, sehingga masih terbatas. Tetapi terus akan mulai, semua perkara besok, bisa kalau masuk tanggal 1 April, kok 1 Agustus belum ada kabarnya, itu bisa dilacak, ini macet di mana ini, gitu. Sampai akhirnya kalau vonisnya itu sudah dikirim ke siapa, dan seterusnya. Nah itu semua kita lakukan, digitalisasi. Lalu yang kedua pembinaan SDM tadi, menyediakan beasiswa untuk sekolah-sekolah. Lalu yang jadi banyak masalah itu dari sudut hukum tadi, banyak peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih. Ini kita sadari, ini yang sering merugikan anak-anak milenial, gitu. Sudah selesai menurut aturan yang ini, ternyata belum selesai menurut aturan yang ini. Ini hal yang sama diatur oleh 2 peraturan yang berbeda. Nah itulah sebabnya lalu pemerintah memperkenalkan Omnibus Law. Cara menyelesaikan masalah, satu masalah itu tidak usah diatur oleh banyak masalah, oleh banyak aturan. Ada satu aja pintunya. Nah tentu Omnibus Law dan sebagainya bisa dikritik, tetapi sebagai sebuah metode itu bagus. Apakah isinya yang sekarang ini tidak bisa dikritik? Silahkan dikritik, tetapi itu jalan keluar untuk memandang itu tadi. Terima kasih. Terima kasih Pak Mahfud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Islah Barawi, terus terang merasa bahagia dan bangga atas penunjukan dari PDIP sebagai cawapresnya Pak Ganjar Pranowo kepada sesepuh saya dari Madura, namanya Pak Mahfud MD. Bukan karena beliau berasal dari Madura sama dengan saya, tapi kalau kita mau melihat sosok yang punya integritas, perjuangan terhadap negara ini demi tegaknya hukum, demi upaya-upaya untuk menghilangkan berbagai tindakan-tindakan kejahatan koruptif di negara ini, maka saya sangat bangga untuk mendukung Pak Mahfud MD. Seluruh masyarakat Indonesia yang masih berharap untuk tegaknya hukum di seluruh Indonesia, maka mari kita dukung Pak Mahfud MD. Karena begini pertimbangannya, Pak Mahfud MD adalah sosok yang pernah berkarir di legislatif, di eksekutif dan juga yudikatif, dan beliau punya rekam jejak tidak pernah punya kejahatan apapun di dalam jabatan-jabatannya. Oleh karena itu, beliau adalah orang yang tidak pernah punya kejahatan masa lalu. Beliau juga tidak punya beban masa lalu, dan juga apa yang menjadi beban beliau hanyalah masa depan Indonesia. Mari kita bantu Pak Mahfud untuk mewujudkan berbagai keinginan masyarakat di Indonesia untuk menjadi pemerintahan yang bersih, melawan korupsi, dan juga penegakan hukum yang betul-betul merata, tajam ke segala arah, tidak tumpul juga ke segala arah. Oleh karena itu, mari kita dukung Ganjar Mahfud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Ikatan Keluarga Madura yang ada di seluruh Indonesia hadir pada hari ini tanggal 19 Oktober 2023 dalam rangka menghantar Ganjar Pranowo Mahfud MD mendaftar ke KPU. Himbauan dari Ketua Umum IKAMA agar Ikatan Keluarga Madura di seluruh dunia untuk memenangkan Ganjar Mahfud MD. Ganjar Mahfud menang! Ganjar Mahfud menang! Ganjar Mahfud menang! Ganjar Mahfud menang. Saudaraku sebangsa dan setanah air, videonya cukup panjang ya, kita simak. Tetapi tidak apa-apa. Ini semua demi menambah wawasan kita, demi menambah pengetahuan kita. Jadi sosok dari Bapak Profesor Mahfud MD ini adalah sosok yang sangat berintegritas, ilmunya sangat tinggi, dan beliau memang sangat layak untuk menjadi calon wakil presiden
daripada Bapak Ganjar Pranowo ini. Kita semua tentu berharap agar ketika Ganjar Pranowo didampingi oleh Bapak Profesor Mahfud MD dan di suatu hari nanti kita berdoa banyak kiranya mereka menang di pemilu 2024, maka harapan terbesar kita adalah pelaku-pelaku koruptif di bangsa ini harus dibersihkan. Terus terang, pelaku-pelaku koruptor saat ini pasti hatinya sudah but-butan. Mereka sudah pikir nih, bahaya kalau negara ini dipimpin oleh seorang Ganjar Pranowo dan juga Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Karena kedua orang ini adalah orang-orang yang sangat bersih. Tidak pernah ada kasus. Sehingga saya sangat yakin mereka akan bersuara lantang karena mereka tidak punya kesalahan. Mereka akan berjuang untuk memberantas semua pelaku-pelaku korupsi yang telah merampok uang rakyat, yang telah mencuri uang rakyat. Manusia-manusia yang mencuri uang rakyat atau manusia-manusia koruptor adalah manusia-manusia yang di dalam dirinya mereka itu sudah tidak tahu untuk bersyukur dan tidak tahu untuk berterima kasih. Manusia yang perasaan malunya itu sudah tidak ada lagi. Manusia yang rasa egonya tinggi. Mereka tidak pernah puas dengan jabatan ataupun dengan gaji yang mereka peroleh saat ini. Mereka maunya lebih dengan cara mencuri uang rakyat untuk kasih makan istri dan anak mereka. Semoga saja para koruptor ini, istri dan anaknya yang makan uang korupsi ini segera lenyap dari muka bumi. Mari pemirsa, kita doakan bersama-sama anak-anak yang orang tuanya korupsi atau istri-istri yang suaminya korupsi, semoga lekas mati. Karena mereka ini adalah manusia-manusia yang menyusahkan orang lain di negara Republik Indonesia ini. Manusia-manusia yang nafsu birahinya dalam mencuri uang rakyat sudah sangat tinggi. Jadi sudah saatnya kita rakyat Indonesia, kita harus mendoakan mereka agar mereka itu lekas mati. Saudara, mungkin itu saja tanggapan singkat saya, dan saya berharap bahwa di pemilu 2024 ini kita bisa bergandeng tangan bersama-sama untuk memenangkan Ganjar Mahfud, karena hanya sosok ini yang mampu untuk memajukan bangsa ini, yang mampu untuk mengayomi dan melanjutkan segala program kerja dari Bapak Presiden Joko Widodo. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua. Teruslah berjuang untuk memenangkan Ganjar dan Mahfud.